Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Tapi kita percaya minggu depan pasti lebih banyak yang datang, amin. Oleh sebab itu saya minta Bapak Ibu Saudara yang punya saudara atau keluarga yang lain boleh ajak untuk bersama-sama dengan beribadah tempat ini, amin. Haleluya, terima kasih. Berapa banyak yang berantusias hari ini mau beribadah? Angkat tangannya. Terlebih itu sebelumnya salam kanan kiri, tapi gak usah salaman. Katakan hanya selamat hari Minggu, selamat beribadah. Haleluya. Saya undang untuk semua bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Maha kuasa, Raja segala raja.
kita harus selalu mengucap syukur. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Kami tidak dapat pergi Tuhan. Mana kami dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan Yesus. Karena Kau letak kekuatan kami Tuhan. Kaulah menara perlindungan kami Bapa. Kami mengucap syukur, terima kasih. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu yang suci. Kau sahabat, katakan Kau dekat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah ya Tuhan. Terima kasih Bapa.
suaramu. Saat ini saya akan memimpin kita berdoa saat ini. Kita percaya Tuhan memberkati kita tempat ini. 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan hadir. Saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan untuk gembala rohani kami, Bapak Insinyur Niko Mentora Harjo, Bapak Gembala pembina kami, Pendeta Wewe Komulyono, bahkan gembala sidang kami, PDP Tohab Simamora Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau berkati Bapak-Bapak rohani kami Tuhan, biar mereka tetap kuat di dalam Tuhan, melayani Tuhan, bahkan diperluas kapasitas mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja ini Tuhan, menuai jiwa-jiwa tahun 2020 ini Tuhan. Kami percaya 500 jiwa dimenangkan Tuhan. Kami percaya tidak ada mustahil bagimu Tuhan. Saat ini mungkin sedang dalam pandemi COVID-19 Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap nyata Tuhan. Kau menggerakkan orang-orang untuk tetap memberitakan Injil dan menuai jiwa-jiwa untuk gereja ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk manajemen Blue Plaza yang telah mengizinkan kami beribadah pada siang hari ini. Kami berdoa berkati mereka Tuhan, dari yang tertinggi hingga yang terendah Tuhan. Kau memberkati manajemen Blue Plaza biar semakin diberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Kota Bekasi Tuhan. Kami berdoa biar Engkau menyatakan kuasa-Mu Tuhan. Mungkin saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 Tuhan, tapi kami berdoa di dalam nama Yesus. Tidak ada yang sanggup Tuhan menahan kuasa-Mu Tuhan. Kuasa kesembuhan nyata Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami patahkan setiap roh jahat, roh penyakit dipatahkan dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa Tuhan. Kami percaya Tuhan Bekasi akan mendapatkan zona hijau dan akan terlepas Tuhan dari COVID-19. Aku berdoa untuk wali kota dan wakil wali kota, bahkan semua ASN yang bertugas Tuhan. Kau berikan kekuatan, kemampuan Tuhan, biar mereka boleh menangani COVID pandemi ini dengan cepat Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk presiden kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Jokowi dan wakilnya Tuhan. Kami berdoa biar Engkau memberkati Tuhan semua penanganan yang sedang dilakukan Tuhan oleh pemerintah kami Tuhan untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kau berkati. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa dengan doa yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih selamat duduk Bapak Saudara. Shalom, puji nama Tuhan, senang melihat wajah-wajah yang sungguh diberkati Tuhan. Hari ini Bapak Saudara, sebagaimana anjuran dari gugus kesehatan, kita hanya ibadah 1 jam. Itu sebabnya doa syafaat di awal dan persembahan kita pertama mungkin 2 sekaligus. Nah ini saatnya kita membawa persembahan yang terbaik, persepuluhan di hadapan Tuhan, dan saya percaya ketika kita memberi, maka Tuhan akan memberkati lumbung-lumbung kita. Amin. Baik, Bapak Saudara, angkat persembahan kita mau bawa ke rumah Tuhan. Bapak, kami bersyukur, kami akan membawa persembahan kami Tuhan. Tuhan kiranya memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi. Haleluya. Amin.
beribadah. Ini adalah anugerah Tuhan. Kami terus bersukacita, kami terus bersorak-sorai, kami terus memuji Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Mari Tuhan urapi kami semua, perlengkapi kami Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, bahkan di tengah-tengah pandemi virus yang sangat ganas ini Tuhan. Kekuatan kami, perlindungan kami hanya daripada Tuhan melalui kuasa firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, urapi anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya di pagi hari ini mujizat Tuhan terjadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus, yang terikat Tuhan lepaskan, yang lemah Tuhan kuatkan. Bahkan mereka Tuhan yang saat ini kekurangan Tuhan cukupkan. Kami percaya kuasa yang besar mengalir melalui kuasa Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi sebelum duduk berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Sekali lagi shalom. Suaranya kurang terkait. Yang pemain musik boleh duduk deh di depan supaya kursi-kursi yang kita siapkan terisi. Ya, kalau bisa sih agak ke tengah sebagian. Ricky dan Pak Jan ke tengah. Ya. Sekali lagi shalom. Saudara bersukacita di pagi hari ini? Amin. Ya, dari senyum dan wajahnya walaupun pakai masker dan tatapan matanya kelihatan. Sukacita itu mengalir, saudara-saudara. Saya percaya saudara, Bapak, Ibu sudah merindukan ibadah. Kalau selama ini kita online, memang online itu tetap ada firman, ada pujian, tapi kurang afdol rasa-rasanya. Hari ini kita akhirnya tercapai walaupun yang hadir adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang diberkati Tuhan di pagi ini. Ya, firman Tuhan berkata 2-3 orang berkumpul, saya ada. Kalau Tuhan ada pasti berkatnya mengalir. Baik Bapak Saudara, saya percaya ke depan jiwa-jiwa bertambah, berkat Tuhan juga bertambah dalam hidup kita. Kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Amin. Bukan kitab kita di dalam Roma pasal 10 ayat 17. Saya akan berbicara tentang urapan, saudara-saudara. Dari minggu yang lalu saya terus, Tuhan, apa yang harus disampaikan? Apa yang harus disampaikan? Pasca pandemi ibadah pertama. Nah, Jumat malam saya dapat ayat ini, saudara. Roma 10 ayat 17. Ini saya berbicara tentang bagaimana kita diurapi oleh Tuhan. Ini menarik, saudara-saudara. Tahukah Bapak Saudara, ketika Musa sebelum membawa bangsa Israel, itu langsung Allah yang mengurapi. Daud, Saul. Nah, walaupun pada akhirnya dia membangkang saudara-saudara, Elisa, semua tokoh-tokoh Alkitab termasuk Tuhan Yesus, sebelum dia melayani saudara-saudara, dia diurapi Tuhan dulu, dibaptis dulu oleh seorang namanya Yohanes Pembaptis. Ketika itu, maka langit terbuka, maka disitulah pelayan-pelayan Yesus itu berdampak, saudara-saudara. Walaupun dia Allah 100%, tetapi dia juga manusia 100%. Dia tidak menggunakan kemanusiaannya untuk melayani Tuhan. Dia selalu menggunakan kuasa Allah. Amin. Semua sudah dapat? Roma pasal 10 ayat 17. Kita baca sama-sama 3 yuk, pelan-pelan saja. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman datang dari pendengaran, dan pendengaran melalui firman Kristus. Oleh yang demikian nyatalah, saya salah? Oh, saya salah ya. Oh, kita layar aja. Ini bahasa sehari-hari. Kita layar aja. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasih itu, kita baca tanggung ya 18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah saya baca ayat ini, saudara-saudara, yang di pikiran saya hanya satu tertangkap, saudara. Berarti dengan kata lain, ketika Allah menciptakan bumi ini dan manusia dan segala isinya, Allah hanya berfirman. Allah hanya berfirman dengan urapan yang dahsyat, saudara-saudara. Dan urapan Allah itu juga yang kita terima di dalam kehidupan ini. Jadi orang yang tidak diurapi oleh Tuhan, saudara-saudara, rumah tangga, gereja, pekerjaan, anak-anak kita, saudara-saudara pasti akan kering. Saya rindu gereja ini juga, saudara-saudara, menjadi gereja yang diurapi oleh Tuhan. Amin. Saudara-saudara juga menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Ada amin?
Nah, bagaimana kita saudara-saudara untuk bisa menerima urapan Tuhan? Nah, ini yang kita pelajari pagi hari ini. Saudara, sederhana sekali. Nanti ini poin kedua juga sekali yang mau saya jelaskan. Tidak ada cara lain saudara-saudara kecuali kita mendengarkan suara Tuhan, firman Tuhan. Nah, bagaimana kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Bisa melalui khotbah seperti yang saya sampaikan pagi ini. Bisa juga saudara-saudara mendengarkan CD. Bisa juga saudara melalui sekarang IT, YouTube. Ya, ada kan live streaming itu saudara, dan kita bisa buka di Facebook, di Instagram dan lain sebagainya. Dan bisa juga saudara baca buku atau baca Alkitab asli. Sekarang ada Alkitab elektronik. Tetapi yang mau saya sampaikan saudara-saudara, bukan hanya sekedar membaca. Sebagai contoh, kalau kita suruh anak-anak baca, yang sudah bisa baca, dia membaca Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Nah, mama pergi ke pasar. Ketika dia baca belum tentu memahami, menikmati apa namanya, mengerti apa pesan-pesan itu. Kalau dia tidak membaca ibu kota Indonesia apa, dia pasti bingung. Apa ya? Nah, yang saya mau sampaikan di sini, iman datang dari pendengaran, dan pendengaran melalui firman Tuhan. Artinya adalah sampai pesan itu menjadi bagian saudara dan saya, sampai urapan itu melekat pada saudara dan saya. Bagaimana caranya, Pak? Sampai betul-betul firman Tuhan ini saudara-saudara itu, roh yang terkandung di dalamnya itu mengalir dalam hidup kita. Saudara, kalau mendengarkan khotbah hanya satu kali, secara umum paling kita mendapatkan itu 50 sampai dengan 70% maksimal. Makanya selalu kita sarankan bawa catatan, bila perlu direkam. Nah, hari ini kita udah mulai rekam khotbah. Saudara nanti bisa dibuka di YouTube, jadi Buplasa. Di situ banyak khotbah saudara. Dan juga kalau saudara mungkin khotbah lain boleh. Nah, itu sebabnya saya mau katakan saudara-saudara, urapan bukanlah sesuatu yang Anda pelajari, tetapi sesuatu yang ditangkap. Sampai di sini paham ya, Bapak Ibu ya? Bukan seperti pelajaran sekolah ketika kita baca luar kepala kita memahami. Bukan. Ada sesuatu yang kita tangkap, yang kita serap melalui roh, melalui hati kita. Saudara, sebagai contoh sederhana, Musa menolak melanjutkan perjalanan tanpa urapan. Musa katakan begini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini, dari tempat ini. Musa tidak mau melangkah kalau bukan Tuhan yang suruh. Demikian juga di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ada dua hal yang penting yang terjadi ketika saudara dan saya membenarkan diri dalam mendengarkan firman Tuhan. Yang pertama itu, iman datang dari pendengaran, dan pendengaran atas firman. Dan yang kedua, urapan Roh Kudus melalui firman turun atas saudara dan saya. Nah, hari ini kita belajar, Bapak Saudara, waktunya sangat singkat. Bagaimana kita memahami urapan? Ada dua pokok yang kita harus lakukan. Yang pertama, coba kita perhatikan Yohanes 3 ayat 6. Yohanes 3 ayat 6 dikatakan, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, garis bawahi Bapak Saudara, tetap berada di dalam Dia, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Nah, diulang lagi, ini diulang-ulang 2 kali, saudara. Benar nggak, saudara? Yohanes 3 ayat. Nah, apa yang dilahirkan dari daging? Kok bahasanya beda? Kita baca sekali. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata padamu, kamu harus, apa dikatakan di sana? Nah, ini yang digaris bawahi, dilahirkan kembali. Nah, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Orang yang bisa melihat kuasa Allah, urapan Allah, hanya satu jawabannya. Apa, Bapak Saudara? Kamu harus. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kita lahir baru? Saudara, lahir baru bukan berarti kita, saudara, datang ke gereja, memuji Tuhan, menyembah, mendengar firman, saya sudah lahir baru. Oh enggak, saudara. Ini yang kita akan bahas sedikit, saudara. Dan kita harus bisa. Lahir baru itu adalah bukanlah pengalaman pendidikan. Lahir baru itu bukan pengalaman
kehidupan kita sehari-hari. Tetapi hidup baru itu adalah perubahan rohani sedang terjadi. Roh Anda sudah diciptakan ulang sebagai roh yang baru di dalam kuasa Roh Kudus. Saudara, ini terjadi bukan seketika atau semalam. Minggu yang lalu saya khotbah, kalau nggak salah itu, kenapa sih orang susahnya setengah mati hidup baru atau bertobat? Saudara, kalau simak khotbah yang minggu lalu itu di live streaming atau di online, saya berbicara ketika ada orang yang diutus Tuhan untuk menegur, seperti Daud ketika itu berzina. Ada disuruh Tuhan seorang nabi, seorang imam. Ketika itu saudara, apakah Daud berkata, lu dari mana? Mana bukti? Lu kok tahu? Saya nggak ada melakukan itu. Apa Daud berkata begitu? Daud bilang, Tuhan, dia minta ampun, dia kasih itu, dia minta ampun, berjungkir balik, dia jungkir balik, dan dia menyerahkan hidup. Tuhan, ampuni aku orang berdosa ini. Nah ini loh saudara, kalau ada orang menegur kita, ada banyak orang berkata, wah, bukan saya, dia yang jahat, bukan saya, selalu menghindar. Pertikaian rumah tangga itu selalu melihat kesalahan pasangannya. Saudara perhatikan di sini. Nah itu sebabnya saya mau berkata, hidup baru itu adalah yang pertama menyadari bahwa kita adalah orang yang sebenarnya hidup di dalam dosa. Nah bagaimana kita mencek kita ada hidup di dalam dosa? Satu-satunya adalah ukurannya adalah dilahirkan dari daging, ada daging, dan dilahirkan dari roh. Hidup yang di dalam roh itu adalah berbalik dari yang daging menjadi roh. Saudara-saudara, ini yang terjadi ketika seseorang mendengarkan khotbah firman Tuhan. Ketika dia mendengar firman Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan dengan melalui kuasa roh, maka dia diubahkan oleh Tuhan. Makanya kita mengajak rekan-rekan sahabat saudara kita, orang-orang yang kita kasih di luar sana untuk datang ke gereja, supaya mereka mendengarkan khotbah. Karena manusia nggak bisa mengubah manusia, percaya Pak. Yang bisa mengubah manusia hanya firman Tuhan. Nah transformasi rohani ini yang membuat seseorang menjadi hamba Tuhan. Ketika orang diubahkan lahir baru, maka meningkat lagi dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan, menerima urapan Tuhan, menerima kuasa dari Tuhan. Sekali lagi tadi saya sudah sampaikan, ketika kita tidak diurapi Tuhan, saudara-saudara, dalam kehidupan ini kita seringkali bingung, ya, cemas, ragu, bahkan hidup kita sering kering, saudara. Seolah-olah tidak ada lagi pengharapan masa depan. Padahal Tuhan selalu berbicara bukan masa lalu tetapi ke depan. Ada orang pergi ke gereja, saudara-saudara, beribadah, menyanyi, mendengar firman Tuhan, memberikan persembahan, tapi tetap hidupnya kering, saudara-saudara. Bahkan ada orang melayani Tuhan, saudara-saudara, tetapi belum diurapi oleh Tuhan, belum mau diubahkan oleh Tuhan. Nantinya ini lebih parah, ini menjadi biang kerok dalam pelayanan. Pasti ini menjadi batu sandungan. Saudara-saudara, pernahkah bagi saudara di gereja alim, tapi di tempat ini saya percaya tidak ada ini. Pasti di luar sana ini. Di gereja alim, tapi di dunia bagus saudara lalim. Di gereja dia haleluya, tetapi di dunia halelupa, saudara. Di gereja rohani, di dunia dia rohana. Nah orang yang hidup baru pasti dia bagus saudara, hidupnya itu kelihatan dari wajahnya, dari mimiknya. Tetapi ketika orang belum hidup baru, perhatikan saudara-saudara, orang yang pasti picik. Orang yang picik, saudara-saudara, dia hatinya jahat, bohong. Saudara bisa perhatikan, kenapa sih orang suka bertengkar, kenapa sih orang suka ribut, kenapa sih orang maunya berantem. Nah ini loh saudara, di sini rahasianya, saudara-saudara, dikasih itu. Maka itu sebabnya sekali lagi, saya waktu hari Kamis lalu, saudara kalau masih ingat, khususnya para pengerja ya, saya berbicara tentang cerita ayam dan babi, saudara. Ini waktu udah mepet banget, 5 menit lagi sebentar. Nah waktu itu ayam begini, saya ingin sekali kita barter, kamu kasih dagingmu ke saya, kata ayam ke babi. Nah kemudian ayamnya bilang, saya kasih kamu telur, kata. Sebentar babi berpikir, enak banget lu, katanya. Lu itu kontribusi ke gua itu berkorban, kan begitu kira-kira. Kan daging kan pasti mati.
Kalau ayam kan masih hidup, kasih ayam, telurnya. Nah dalam kehidupan ini kan begitu, mengiring Tuhan. Kita masih memberikan kontribusi, belum masuk namanya pengorbanan. Yesus melakukan itu pengorbanan, saudara-saudara. Dan itu menjadi teladan dalam hidup kita. Saudara, dalam hidup ini suka nggak suka, kalau kita katakan percaya kepada Kristus, berarti kita siap berkorban bagi Dia yang terlebih dulu berkorban bagi kita. Makanya jangan heran, maaf, saya tidak maksud mengkritik saudara. Makanya jangan heran datang ke gereja persembahannya ada 2.000, 3.000, karena kontribusi. Orang yang berkorban tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya nggak berkata pendapatan 3 juta, kasih semua 3 juta. Ya kalau saudara punya iman, ya ada orang itu. Dulu saya waktu kondektur saudara, uang hanya 50.000, nggak ada uang receh. Saya bilang persembahan kantung udah dekat muter ini. Tuhan hanya ini uang 50.000 gimana? Kau kasih kata dia, udah saya kasih. Apakah pulang saya nggak bisa naik mobil? Bisa, tiba-tiba ketemu dengan, lama nggak berjumpa katanya. Gue udah berkat nih loh. Tebal lagi. 5 kali dari yang 50.000 dikasih. Ya, saudara jangan ragu dalam hidup ini. Kalau kita memberikan berkorban bagi Tuhan, baik waktu, tenaga, pikiran, bahkan materi, saudara-saudara, saudara Tuhan pasti perhitungkan. Nah, kita menjadi pelayan Tuhan, dan kita menjadi dipanggil Tuhan dan diurapi oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan, gereja-gereja saudara yang tidak bertumbuh, itu pasti karena tidak ada urapan. Hanya urapan yang membuat gereja bertumbuh, menjadi berbeda, menjadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sama dengan rumah tangga saudara, yang tidak ada mesbah, tidak menentukan firman, tidak ada lagi di sana doa, tidak ada lagi fellowship persekutuan. Saudara, di situ awal rumah tangga itu kering di hadapan Tuhan. Maka saya mau katakan sekali lagi, kejarlah, saudara-saudara, rindukanlah, hormatilah urapan Tuhan, dan utamakanlah urapan itu dalam hidup ini. Karena tidak suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, saudara-saudara, sebagai kita anak-anak Tuhan, sebagai kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita harus merebut, merindukan urapan itu. Sebagaimana Elisa mengejar Elia, saya harus menerima 2 kali lipat urapan dari Tuhan. Dan itu benar terjadi. Elia melakukan mujizat hanya 16 kali, tetapi Elisa melakukannya 32 kali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan di gereja ini. Saya rindu, saudara-saudara, hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, tahun berganti, ada sesuatu perubahan dalam kebutuhan jasmani dan rohani. Saudara diberkati secara jasmani, diberkati juga secara rohani. Ya ada peningkatan. Saudara-saudara, saya makanya sebagai kepala saya akan cek terus. Makanya saya saudara-saudara kalau tanya, semua jemaat di gereja ini Bapak pernah kunjungi, saya pastikan 90% saya pernah kunjungi. Tadi 1% yang itu. Siapa dimanapun di jemaat. Coba cek gereja lain, gembalanya dikunjungi tidak di jemaat. Nah memang kondisi kita saudara-saudara Timur ini memang, saya harus terus terang ya, sebagai gembala, operasional kita itu sangat tinggi saudara. Ada penggaguan, sementara saya serahkan. Kita agak jauh, kecuali dekat ya, mengganggu banget. Nah saudara, operasional gereja ini 1 bulan kita keluar dana itu 9 juta. Itu di luar sewa, karena sewa kita sudah bayar di depan, servis tas dan listrik. Nah oleh pandemi ini kan beberapa bulan terakhir ini saya terus lobby manajemen supaya diberikan pengertian lah, diskon. Ya paling tidak ya 50% kah, berapa persen gitu. Tapi belum berhasil saudara. Jadi memang sedang ada pergumulan dengan gedung, karena pasca pandemi ini, sepanjang pandemi saya belum bayar karena kita nggak pakai. Bagaimana caranya orang nggak pakai tapi suruh bayar kan lucu kali gitu. Kalau toko memang karena itu kan komersil, kalau ini kan non komersil. Makanya saudara, saya rindu kalau saudara menopang ya, coba berdoa malam hari ini. Kalau saudara rindu menopang pelayanan gereja ini, kita hampir sekarang ini, kemarin saya cek itu aslinya 30 juta tagihannya. Saya nggak membayar, kenapa? Karena kan 8 juta kali Maret, April, Mei, Juli kan sepanjang pas ini aja apa namanya pandemi. Kan saya pikir kita nggak bayar, suruh bayar.
Saya sampai minta surat dari BPD untuk memperkuat, sampai sekarang belum ada bahasa. Nah saudara-saudara, saya rindu kita menabur. Saya percaya orang yang menabur di ladang Tuhan itu juga akan menuai. Saudara, kalau digerakkan Tuhan malam ini berdoa, Pak saya memberikan untuk pembangunan gereja sekian gitu ya. Ya, saya tidak memaksa saudara. Saya digerakkan Tuhan Pak. Ya karena memang gak ada pemasukan gereja kan selama 3 bulan kita praktisi, 3 bulan lebih lah. Karena dari Maret kita udah gak ibadah, akhir kira-kira begitu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sendiri juga, saya sudah jelaskan tadi pertama di dalam Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, saudara-saudara, dan seterusnya. Nah, Yesus ketika menyampaikan kabar baik keselamatan, dia urapi Tuhan dulu. Dan poin yang kedua, dengan cepat saja, saudara, waktunya. Kita buka Yeskiel pasal 2 itu. Nah, ini dia, yang pertama saya sudah jelaskan, mendengarkan firman Tuhan. Nah, Yeskiel pasal 2 itu dikatakan, sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku, dan ditegakkannya aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Benar nggak, saudara? Nggak salah lagi, salah itu. Yeskiel pasal 2 ayat 2 ya. Saya jelaskan saudara sambil dibuka ayatnya. Nah, Yeskiel mengalami urapan Tuhan. Kuasa urapan roh masuk dalam dirinya ketika dia sedang mendengarkan firman Tuhan. Bukan sedang dia di mall, bukan dia sedang di dalam restoran, dia sedang retreat, dia bukan sedang di dalam tempat-tempat lain, tetapi dia sedang mendengarkan firman Tuhan, saudara-saudara. Yeskiel berkata, Roh Kudus masuk dalam diriku ketika dia sedang mendengarkan. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada cara lain kecuali kita mendengarkan suara Tuhan, mendengar firman-Nya. Kita nggak usah cari cara-cara lain, saudara-saudara. Bahkan Petrus menyadari dalam Kisah Rasul 10 ayat 44 dikatakan bahwa kuasa Roh Kudus tercurah atas orang banyak ketika dia berkhotbah. Ketika Petrus berkhotbah, saudara-saudara, ribuan orang dilawan oleh kuasa Roh Kudus. Maka di situ terjadi mujizat, saudara-saudara. Yang mati bisa bangkit, yang lumpuh bisa berdiri, maka yang sakit sembuh, dan mereka percaya dan memberi diri dibaptis. Itu sebabnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau berkata bahwa impartasi urapan itu terjadi ketika kita membenamkan diri pada firman Tuhan. Jadi kita saudara-saudara kalau membaca firman, bukan karena kebiasaan, bukan karena terpaksa, bukan juga karena kita orang Kristen, tetapi merupakan kita harus menyukai, menyenangi, mengingini, merindukan, membenamkan diri. Bapak Ibu Saudara, saya kalau nggak baca Alkitab setiap hari minimal 1 kali, hati saya pasti nggak tenang. Orang biasanya kan ada sesuatu gak beres ini. Loh kenapa bro? Iya saya belum ngopi seharian ini, sampai sekarang belum ngopi gitu. Karena gak ngopi dia bunda-bunda. Coba kalau gak baca firman bunda-bunda, gak enak ini. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Iya saya belum baca Alkitab. Wih, aku Alkitab luar biasa. Begitu saudara gaya hidup kita mestinya. Makanya seorang penginjil yang besar di dunia ini, kalau saudara bisa baca, buka di internet, itu namanya Tommy L. Osborne. Dia menjelaskan bagaimana Tuhan mengubah pelayanannya. Semuanya terjadi dalam sekejap. Dia diurapi Tuhan untuk keluar menjadi saksi bagi Kristus. Saudara boleh baca, tadi malam saya baca ada 10 tokoh besar penginjil, gembala-gembala sidang besar. Itu semua diawali mereka itu tenggelam di dalam firman Tuhan. Ada sesuatu yang mereka tangkap, Bapak Saudara. Sebagai contoh supaya memudahkan kita, masih ingat cerita tentang perwira atau yang hambanya sakit dalam Lukas 7 ayat 2 sampai 7. Seorang perwira ini berkata kepada bawahannya dan memberikan pesan untuk bertemu dengan namanya Yesus Kristus. Dia berkata, jangan repot-repot datang ke rumah jauh-jauh. Cukup katakan 1 kata saja sudah cukup. Dia mengutus anak buahnya ketemu dengan Yesus. Dengan kata lain, saudara-saudara, saya mau berkata, berdiri saja di sana dan katakan sesuatu.
maka akan sembuh, sesuatu akan terjadi. Kalau bahasa sehari-hari yang lebih praktis begini dikatakan oleh seorang perwira ini, Anda bahkan tidak perlu menumpahkan tangan, mencurahkan minyak ke bawahanku. Katakan saja beberapa kalimat dan urapan kesembuhan akan mengalir. Artinya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita nggak mesti itu angkat tangan maka kita menerima urapan. Dikasih minyak maka kita diurapi oleh Tuhan. Rahasianya apa yang dilakukan oleh Daud di Mazmur 89. Daud menyanyikan salah satu mazmur yang terindah. Pertolonganku, kekuatanku, penetapan, peninggian, otoritas, karena semuanya berawal dari pengurapan. Semua mazmur Daud kalau kita baca itu semua pengurapan. Semua karena hadirat, semua karena kuasa Tuhan. Saya mengajak para pemain musik maju ke depan, sehingga kita masuk ke dalam perjamuan itu. Sambil saya mengundang para petugas perjamuan maju ke depan. Nah, sebagai kesimpulannya saudara-saudara, bagaimana saya diurapi oleh Tuhan? Yang pertama, kita harus lahir baru. Yang kedua, tenggelam mendengarkan firman Tuhan. Bukan sekedar mendengar, tetapi tenggelam. Mari saya ajak pagi kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Betapa besar kasih-Mu Allah. Betapa besar kasih-Mu Allahku. Sebentar kami akan masuk ke dalam perjamuan makan tubuh dan darah-Mu Tuhan melalui anggur dan roti ini. Tuhan, sucikan, kuduskan hati kami Tuhan. Jikalau ada yang terganjal di dalam hati kami, kami minta ampuni Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kuduskan kami. Siapakah kami ini adalah orang-orang berdosa. Kami adalah orang yang seharusnya mati binasa, tetapi karena anugerah-Mu, karena kasih-Mu, Engkau rela berkorban untuk keselamatan kami. Itu sebabnya Tuhan, di pagi hari ini kami mau masuk ke dalam tubuh dan darah-Mu melalui roti anggur ini. Kuduskan, sucikan Tuhan, layakkan kami untuk bisa layak menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan, urapi kami Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami, supaya kami layak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap menerima tubuh dan darah-Mu. Haleluya, amin. Roti dan anggur dibagikan, nanti kita akan makan bersama-sama. Refnya aja, usapah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatanlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita angkat cawan anggur di atas kepala kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan yang sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbualah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita dimeteraikan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia, ucapkan syukur. Haleluya. Semua mengucap syukur, buka suaramu, buka hatimu, ucapkan syukur, terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Buka suaramu Bapak Ibu Saudara, ucapkan syukur. Terima urapan dari Tuhan, terima urapan dari Tuhan. Yang sakit pun sudah sembuh dalam nama Yesus. Bahkan yang terikat sudah dilepaskan, yang miskin sudah diberkaya dalam nama Yesus. Alami kuasa Tuhan, terima mujizatnya, terima kuasa dalam nama Yesus. Engkau pulang dari tempat ini mengalami urapan yang baru. Rumah tanggamu diurapi, pekerjaanmu diurapi, bahkan anak-anakmu diurapi, pelayanan kita diurapi oleh Tuhan, gereja ini diurapi Tuhan, bahkan keuangan kita diurapi Tuhan. Kami percaya Tuhan, pasca pandemi ini hidup kami menjadi berbeda, selalu dalam perlindungan Tuhan, dalam kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, kami menjadi orang yang menerima urapan itu, yang menerima kuasa itu. Biarlah kami menjadi saksi Tuhan, sehingga ketika kami menjadi saksi Tuhan, akan banyak orang yang percaya kepada Tuhan, akan banyak yang mengalami hidup baru, akan banyak orang datang ke gereja ini, melihat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Tuhan pelihara tubuh jiwa rohnya, lindungi dan berkati setiap pekerjaan, usaha, bahkan semua aktivitas anak-anak kami, masa depannya Tuhan jamin, dan Engkau selalu memberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan sebelum kami pulang, kami mau terima berkat daripada Tuhan. Mari buka hatimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi, terima berkat daripada Tuhan. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa dan juga melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus memenuhi hati kita, menerima urapan itu sendiri mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai, yang sudah diberkati Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Dan minggu depan kita akan kembali beribadah di tempat ini jam 10.30. Amin. Amin. Jangan lupa bawa kembali keluarganya, saudara-saudaranya, bahkan tetangganya. Amin. Haleluya. Terima kasih.